Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah rumah warga rusak akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Pacitan, Jawa Timur. Warga siap mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan. Gempa magnitudo 6,4 mengguncang Pacitan, Jawa Timur Jumat dini hari. Guncangan terasa kuat membuat warga sempat panik dan keluar rumah mencari tempat aman. Akibat gempa ini, 2 rumah di Kelurahan Ploso, Pacitan rusak parah. Salah satu rumah warga rusak di bagian teras. Atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Tak hanya itu, perabotan dapur hancur dan bangunan tak bisa ditempati. Tiba-tiba bangun. Tiba-tiba bangun mau keluar buka pintu, keduluan iki ambruk. Rusak apa ya, Pak? Ya, yang ambruk apa ini? Yang paling parah ya ini. Bagian apa sih? Ya? Bagian teras. Berakas dapur. Semuanya. Semuanya ya? Semuanya udah hancur semua ya? Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke, perabot-perabot, piring, gelas. Piring, banci-banci. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo terjadi pukul 1:06 waktu Indonesia Barat, berpusat dari 89 km tenggara Pacitan, berkedalaman 10 km. Meski sempat terjadi kepanikan karena guncangan sangat kuat, namun tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan masih melakukan pendataan terkait kerusakan akibat gempa. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya meninggal dunia saat menyelamatkan diri dari gempa yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Saat guncangan gempa kuat, korban keluar rumah melalui pintu belakang. Naas ia terjatuh di halaman dan langsung lemas. Korban bernama Joko Santoso, warga desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Korban sempat keluar rumah lewat pintu belakang bersama dengan anggota keluarga yang lain dan terjatuh dengan mulutnya membentur tanah. Usai terjatuh, korban dalam keadaan tidak sadar dibawa ke puskesmas Ngadirojo, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Pak Jawanya itu jatuhnya ke barat, jadi yang tiba-tiba dia nggak lari dari keluar dari pintu belakang itu nggak lari, cuma jalan terus dia langsung gitu jatuh. Jatuhnya itu yang mendarat dulu nih ya, Bibirnya. jadi menghantam ke lantai. Sangat terasa guncangan itu. Karena banyak warga yang menyelamatkan diri di halaman rumah dan sebagainya. Nah, kebetulan kejadian yang ada di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo itu ada salah satu warga yang meninggal dunia, Bapak Joko Santoso, usia 53 tahun. Beliau sebenarnya sudah berhasil menyelamatkan diri, berkumpul bersama warga yang lainnya. Bahkan setelah gempa selesai, beliau sempat berbincang-bincang dengan tetangganya. Nah, ketika berdiri, langsung beliau ambruk. Pemirsa, dampak gempa Pacitan juga dirasakan warga Kota Blitar, Jawa Timur. Ya, akibat gempa, sebuah bangunan rumah roboh menimpa kafe. Inilah kondisi bangunan yang berada di Jalan Mastrip, Kota Blitar setelah terjadi gempa yang terpusat di Pacitan pada Jumat dini hari. Atap bangunan roboh dan menimpa sebuah kafe yang tepat berada di sebelah bangunan. Meski kondisi bangunan kafe rusak, namun tidak ada korban yang terluka, sementara kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Akibat gempa itu, ini bangunan yang sudah tua ya, di Jalan Mastrip tempatnya. Ini roboh dan menimpa kafe yang ada di sebelahnya. Sehingga kami harus bekerja sama dengan DLH dengan ini untuk melakukan pembersihan terhadap puing-puing.
Pemirsa, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kala menilai faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi penyebab kasus siswa SD akhiri hidup di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. JK menyebut faktor ekonomi kerap menjadi pemicu persoalan sosial. Kita sudah banyak dibicarakan bahwa di Indonesia ini kemiskinan memang harus kita atasi. Karena itu akibat kemiskinan, ya. Pemirsa, pengumpulan informasi terkait kasus meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada saat ini sudah dilakukan. Bersumber dari media sosial, anggota DPR RI Komisi 13 diinformasikan laporan hasil asesmen dari pemerintah Kabupaten Ngada sudah dikumpulkan. Dari pengumpulan informasi didapatkan fakta dan data mengenai korban dan keluarga korban, di mana disoroti bahwa kasus ini tak terlepas dari persoalan kemiskinan mendasar yang diperparah oleh data yang tidak akurat dan tidak terintegrasi. Dari hasil pengumpulan data, diketahui suami ibu korban merantau ke Kalimantan sejak 10 tahun lalu dan tidak pernah memberikan nafkah. Sehari-hari ibu korban bekerja sebagai buruh tani dan juga pekerja serabutan dengan penghasilan Rp50.000 per hari. Dan dalam 1 minggu hanya bekerja 1 hingga 2 hari. Diketahui juga bahwa SDN Ruto Jawa ternyata mematok uang sekolah sebesar Rp1,22 juta, di mana korban sudah membayar tahap 1 sebesar Rp500.000. Sisa yang harus dibayar tahap 2 adalah Rp720.000. Alasannya karena bulan Mei 2026, SDN Ruto Jawa menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Hardiknas. Keluarga korban sebenarnya menjadi penerima BLTS Kesra sebesar Rp300.000 per bulan dengan total Rp900.000. Namun bantuan tersebut sebelumnya tidak dapat dicairkan, terkendala dokumen kependudukan yang belum sinkron dengan domisili yang bersangkutan. Pasca peristiwa saat ini, proses dokumen pengajuan bantuan sosial sudah selesai dibantu pemerintah daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung lokasi fenomena sinkhole atau lubang amblas yang terus meluas di Desa Pondok Balai, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan konkret atas bencana geologi yang telah melahap habis ribuan meter lahan pertanian warga. Fenomena sinkhole atau lubang amblas yang terus meluas di Desa Pondok Balek, Aceh Tengah menimbulkan kekhawatiran karena longsor masih terus terjadi. Untuk menangani kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah menurunkan tim teknis ke lokasi. Tim melakukan pemeriksaan struktur tanah, kondisi geologi, serta menganalisa faktor penyebab terjadinya longsor sebagai dasar penyusunan langkah penanganan yang komprehensif. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut tinjauan langsung ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dodi juga menyampaikan terdapat beberapa pekerjaan yang akan dilakukan untuk mengendalikan dan mengamankan area terdampak. Arahan dari Pak Presiden juga melalui Pak Seskap agar penanganannya bersifat komprehensif. Tadi sudah disampaikan oleh tim, ada beberapa hal yang mau kita kerjakan, keruting lah segala macam. Ada 3-4 item, terus karena ujung sana juga ada sungai segala macam, itu juga kita mesti lakukan penanganan cepat. Saya minta pekerjaan fisiknya segera dilakukan, harapannya memang ini tidak akan melebar lagi gitu. Harapannya ya. Saya suruh kerja cepat supaya sinkhole ini tidak lebih melebar lagi. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Yusriadi, iNews melaporkan.